Orang beragama itu apakah tidak boleh fanatik? Satu. Orang beragama itu apakah boleh fanatik? Dua. Atau orang beragama itu harus fanatik? Tiga. Yang mana? Harus. Hah? Harus penting. Boleh fanatik. Nggak boleh harus fanatik. Kalau yang ini harus fanatik. Boleh aja kurang, masa beragama? Ya, boleh itu kan boleh ya, boleh tidak. Harus fanatik, Pak. Harus Keyakinan itu. Harus fanatik. Nah, oke. Jadi gini, fanatik radikal. Beragama itu nggak boleh radikal, sama sekali dilarang radikal, haram. Atau boleh radikal, atau harus radikal. Harus radikal. Hah? Harus radikal. Sama sekali tidak boleh radikal. Kalau saya Pak, boleh Pak. Harus radikal. Kalau wajah agama itu kan ada dua, internal dan eksternal. Pertama bagi saya Islam itu saya harus radik Pak. Saya mempercayai sekuat tenaga saya. Seperti Bilal bin Rabah kan, ahad. Dia tidak boleh dengan umayya. Tapi ketika saya berkawan dengan orang Hindu maka eksternal saya. Dia benar menurut agamanya. Karena berbangsa dan bernegara. Ketika pribadi saya internal tidak boleh belah saya tetap Islam di dalam. Syahadat saya seperti itu. Artinya ketika saya pribadi saya harus radik, harus kuat mengakar. Ketika saya berbangsa bernegara nggak bisa saya mengakar Islam benar karena ada agama saya Hindu benar Islam. Ibu paham istilah arti disebut tadi ada internal, eksternal. Pernah dengar istilah itu? Baru dari Bapak ini. Ini makanan apa ini? Oke. Ya, begini. Wah, ini sebenarnya sudah ini karena masing-masing dari seluruh Indonesia sih ya. Jadi kembali kepada istilah. Karena dalam diksi, kosakata, istilah, terma yang terkait dengan kehidupan keberagamaan kita itu banyak sekali istilah-istilah yang salah kaprah. Salah kaprah itu apa ya? Salah tempat. Salah tafsir, ya, salah pengertian, salah. Jadi tadi itu, saya ingin satu-satu mengurai. Radikal itu artinya apa? Secara etimologi, secara harfiah, mengakar, redik itu kan bahasa Inggris. Asal katanya bahasa Inggris, serapan dari bahasa Inggris. Redik itu mengakar, menghujam ke bawah. Maka orang beragama ya harus radikal. Tidak bisa tidak. Ini belief, apa ya? Keyakinan. I'tiqadi, apa sesuatu yang keyakinan gitu. Ini bukan hanya persoalan gado-gado atau tempe atau tahu yang makanan orang boleh makan atau enggak. Ini persoalan agama. Orang harus meyakininya secara mengakar dengan kuat, secara ready. Atau fanatik. Udahlah, nggak usah fanatik dalam beragama. Loh gimana beragama kok nggak boleh fanatik? Beragama itu harus fanatik. Fanatik itu memegangi secara kuat, secara kokoh. Itu fanatik. Memegangi, meyakini, mengimani secara kuat, secara kokoh, secara bersungguh-sungguh dan konsisten terus gitu. Itu fanatik. Tapi lalu kemudian mengalami apa ya? Konotasi yang justru malah negatif. Fundamentalis, udah jangan dekat-dekat, jangan bergaul, itu kaum fundamentalis itu. Padahal fundamentalis itu fundamen mendasar. Beragama itu harus mendasar, harus kuat fundamennya. Nggak boleh dia mengawang-awang atau tipis-tipis saja. Dia harus fundamental ini. Apalagi konservatif, itu juga mengalami kesalahkaprahan yang luar biasa. Bahasa Inggris lagi, to conserve, memurnikan. Jadi
untuk punya latar belakang. Agama itu kan selalu datang kepada sebuah komunitas yang memiliki kebiasaannya, adat istiadatnya, tradisinya, budayanya. Maka selalu saja ajaran agama itu mengalami apa yang disebut akulturasi atau bahkan inkulturasi dengan budaya setempat. Nah, ketika terjadi percampuran seperti itu, maka ada sebagian kalangan orang-orang beragama merasa, wah ini sudah terlalu jauh ini percampuran antara nilai-nilai agama dengan budaya setempat, sehingga lalu kemudian ada upaya untuk memurnikan kembali, to conserve. Jadi kaum konservatif itu sebenarnya positif juga, karena dia ingin memurnikan ajaran agama. Tapi kan lalu kemudian konotasinya negatif. Jadi istilah-istilah yang kita perlu hati-hati. Radikal, fanatik, fundamentalis, konservatif. Di buku ini saya jelaskan, bukan istilahnya itu yang bermasalah, karena itu positif dalam konteks beragama. Orang harus fanatik, orang harus radikal, orang harus fundamentalis. Dalam hal tertentu dia harus konserv, kembali memurnikan. Tapi yang dihindari dalam konteks moderasi beragama itu adalah ekses negatif yang timbul dari fanatisme, dari radikalisme, dari fundamentalisme, dari konservatisme. Jadi ekses negatifnya, saya merasa yang paling bersih, saya merasa yang paling, atau dalam konteks keimanan, saya mengimani ajaran agama saya sekuat dan sekuat mungkin. Saya merasa ini ajaran yang paling benar yang saya imani. Katakanlah saya Muslim, maka saya meyakini Islamlah yang paling benar. Dan saya harus begitu, saya harus fanatik dengan Islam. Kalau saya seorang Kristiani, ya Kristen ajaran Kristuslah yang paling benar. Kalau saya seorang Hindu, ya begitulah ajaran Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Tapi ketika lalu kemudian sebagai seorang Muslim, saya menyalah-nyalahkan keimanan orang lain, itu ekses negatif. Saya mengatakan bahwa agama-agama yang dianut oleh orang non-Muslim itu jelek semua. Itu ekses negatif. Bisa ditangkap bedanya. Nah, jadi itu fanatisme, radikalisme. Saya redik, saya meyakini kokoh, mengakar betul terhadap keimanan saya. Jadi itu saya ingin mengklarifikasi istilah-istilah ini dulu nih, fanatisme, radikalisme dan seterusnya. Jadi karena begini, kalau ini tidak dijelaskan, tidak didudukkan masalahnya secara proporsional, ini kontraproduktif bagi istilah moderasi beragama itu sendiri. Dianggap moderasi beragama ini kan untuk memperlemah keimanan kita. Ini kan untuk membuat kita dalam beragama itu tipis-tipis saja, nggak perlu kokoh. Masa orang nggak boleh fanatik dalam beragama? Itu kan ajaran moderasi beragama yang nggak benar tuh. Orang nggak boleh menjadi radikal dalam beragama. Jadi bukan radikalnya, jadi deradikalisasi ini harus hati-hati. Konteksnya itu apa? Konteksnya adalah ekses negatifnya yang ingin dihindari. Bukan, apalagi dalam konteks beragama, orang memang harus radikal. Tapi yang ingin dihindari, yang ingin diatasi, itu ekses negatifnya. Saya meyakini bahwa sesuai dengan keyakinan saya, sesuai dengan mazhab saya, bahwa misalnya paham bahwa laki-laki itu harus berjenggot, seorang Muslim, bahwa perempuan itu harus bercadar. Saya memegangi betul yakin ini. It's okay, itu hak.